Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Jiri Rizka, praktisi energi healing dan konten kreator dari onlinehealing.com. Baik, kali ini saya mau share mengenai teknik scanning. Mesti dipahami bahwa untuk scanning adalah salah satu bagian dari terapi. Walaupun bukan merupakan hal yang wajib atau menjadi syarat utama agar healing dapat berjalan secara baik dan utuh maupun benar, scanning tetap diperlukan untuk efisiensi dan kadang juga efektivitas dalam beberapa kasus tertentu gitu. Nah, kadang ya, cuma sebenarnya kalau ada tekniknya lebih detail, tidak bisa diakalin juga sebenarnya kalau kita belum bisa punya kemampuan scan. Untuk melakukan scan harus dipahami bahwa setiap orang itu punya kepekaan yang berbeda-beda, atau mungkin tepatnya setiap manusia itu punya beberapa jenis kepekaan secara energi ya. Kepekaan batin atau rasa, kepekaan visual maupun kepekaan pendengaran. Juga ada kepekaan pembauan ya. Nah, misalnya kayak teman saya tuh kalau dilewat di mana dia ngerasa bau ini, bau itu, bau melati, bau, kalau lihat seorang yang agak daya tarik yang bagus dia baunya wangi banget gitu gitu. Nah, jadi kepekaan itu sendiri itu punya beberapa jenis. Di antara banyak kepekaan energi manusia, ada kepekaan yang cenderung mudah untuk dilatih sebenarnya. Dan kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi dan pengalaman sharing diskusi dengan teman-teman, dengan senior-senior saya, kepekaan yang paling mudah dilatih adalah kepekaan batin, atau mungkin kepekaan rasa lah ya. Batin mungkin nggak juga dibilang. Artinya kita itu bisa merasakan sistem energi pasien melalui tubuh kita atau melalui feeling kita. Nah, contoh yang dilakukan oleh beberapa anak ini, misalnya yang dilakukan sebut saja Reiki lah. Kalau dia kan scannya dengan misalnya jerniken tubuh fisik dari pasiennya, kadang dia mencoba merasakan tubuh pasien. Artinya kalau dia pengen ngerasain sakit di mana, dia memproyeksikan sakit itu ke tubuhnya, dia merasakan sakitnya pasien, bahkan kondisi emosional pasien juga kerasa. Nah, itu namanya kepekaan batin sebenarnya. Saya pribadi tuh dulu suka kayak gitu gitu kalau pengen ngerasakan kondisi seseorang, ya kepekaan rasa itu. Cuma dengan teknik proyeksi itu sendiri tuh saya rasa agak riskan ya. Nah, artinya kita merasakan kondisi pasien melalui tubuh kita. Mungkin lain kali kita akan bahas mengenai bahaya melakukan proyeksi, scan proyeksi batin itu lain kali. Cuma kali ini saya pengen teknik scan yang mudah dan semua orang pasti cenderung pasti bisa melakukan, dan kecil kemungkinan untuk hasil scan ini melenceng. Kalau di salah satu Reiki misalnya itu disebut dengan Biosen Reiki Ho kalau nggak salah, teknik ini, dimana kita tuh nyiken melalui telapak tangan kita. Nah, kita merasakan aura pasien, kondisi kesehatan pasien melalui kondisi sensasi yang kita rasakan di telapak tangan kita. Dan hal ini bisa kita lakukan secara langsung maupun jarak jauh. Artinya jika pasien di depan kita, kita tidak bisa melakukannya, dan maupun bisa dilakukan jarak jauh. Baik kita kita lakukan aja lah misalnya ya. Enaknya sih ada orang ya, cuma saya coba jelasin aja. Nah, jadi misalnya kita pengen nyiken siapa ya, misalnya kita pengen nyiken, sebutlah Mbak Ani misalnya, jadi atau Mbak
Bunga Citra Lestari mungkin, nah artisnya atau siapapun itu terserah. Nah bayangkan saja di depan kita ini ada, atau berapa senti depan kita ini ada orang yang hendak kita scan. Di sini misalnya ada orang yang kita scan tuh, anggap ini adalah kepalanya gitu. Ini kita lakukan scan jarak jauh ya, bukan langsung. Anggap ini kepalanya, lalu letakkan telapak tangan kita di sini. Anggap ini wajahnya lah ya. Niat merasakan kondisi sakitnya, aura sakit di badannya, ada nggak yang sakit di badannya, atau enggak merasakan auranya lah, bebas lah. Lalu biasanya tuh coba di wajah dulu ya, rasakan, tunggu sebentar. Nah kalau kerasa ada hawa tertentu dan tidak ada yang aneh, oke, bagus. Terus turun lagi ke bawah, coba ngerasain tenggorokannya. Nah, rasakan, kalau kerasa kayak ada sesuatu getaran yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu tajam, atau terlalu lengket mungkin, nah berarti itu ada masalah di sana. Kalau kita pengen tengok kepala belakang, udah kita giniin aja. Nah anggap kepala belakangnya, atau udah anggap ini kepala belakang, ini wajah nih, anggap ini kepala belakang sekarang. Maka seketika kita akan merasakan vibrasi dari kepala belakangnya. Nah, kemudian kita pengen mau ngerasain dadanya, udah bahunya gitu, udah kita giniin aja, kita kan rasakan bahunya. Ada nggak aneh-aneh, dadanya rasakin gitu, rasakin. Bawa lagi, rasain, ada nggak yang aneh. Punggungnya juga sama. Waalaikumsalam Mbak Ilmiah. Kalau punggungnya nih sama nih, angkat nih punggungnya gitu, rasakin. Nah perutnya lagi, rasakin lagi, ada yang aneh nggak. Nah biasanya tuh kalau yang ada masalah itu tuh ada rasa sensasi nggak nyaman nih di sini, entah terlalu panas, terlalu dingin. Nah jadi mudah sebenarnya melakukan scan gitu. Nah kadang beberapa kali kita juga bisa merasakan kondisi emosional pasien, cuma cukup amati saja ya, tidak untuk masuk ke dalam kondisi mental ya, karena bisa nular nanti. Pagi Mbak Rain, Waalaikumsalam Mbak Ilmiah. Nah jadi untuk merasakan itu sendiri itu mudah sebenarnya. Lalu apa manfaat dari kita merasakan vibrasi pasien? Ya kita tahu kemana energi yang kita perlu fokuskan gitu Bapak Ibu. Artinya misalnya kepalanya sakit tuh di kening misalnya, udah alihkan energi ke keningnya, bersihkan gitu. Rata-rata tuh 5 menit 3 menit udah beres. Sudah beres, tanya ke pasien, gimana, enakan belum? Kalau belum berarti coba alirkan lagi dengan sistem penguatan atau dengan teknik tertentu yang mungkin lain kali kan dibahas. Lalu di kepala belakang juga sama, rasain, oh ini ada padatan, udah dorong keluar dengan mengalirkan energi ke titik sana sampai terasa plong. Nah kembali lagi ke titik, misalnya ke titik perutnya, ya udah ke perutnya sampai kerasa plong. Biasanya kalau udah plong tuh pasien akan merasakan kenyamanan gitu, artinya sudah cukup energi di sana. Nah jadi apa fungsi dari mengalirkan energi kita punya kemampuan scan ini? Kalau yang saya rasakan sih lebih efisien gitu, artinya kita bisa langsung mengalirkan energi ke titik yang bermasalah. Nah begitu Bapak Ibu. Nah biasanya kalau praktisi awal ada yang udah langsung bisa, ada yang butuh beberapa kali lah latihan. Nah, kalau triksnya kalau ingin dapat cepat kemampuan ini, rutinkannya saya feeling, insya Allah paling agak sebulan atau beberapa minggu tuh udah bisa peka dengan hal ini, karena jarang yang nggak bisa ya melakukan ini ya, karena ini teknik scan dasar dan pengalaman saya ini nggak pernah salah. Artinya dulu waktu saya belajar energi, scan ini yang paling saya andalkan, karena saya jelek di visual, cuma saya lumayan bagus di batin, jadi dirasa gitu. Jadi saya tuh jarang salah, artinya misalnya cara saya untuk mengukur scan ini mudah sebenarnya. Zaman kuliah itu saya tanyain teman-teman saya, sakit, coba aku pengen latihan nih, saya rasain tuh, oh di sini, oh sakit di sini, sakit di sini, oh iya benar-benar ajar gitu.
Jadi tanya lagi sama teman berikutnya, aku coba ya, izin aku sedang latihan, coba dikasihin. Kemudian tanyakan lagi, kalau biasanya sih terlatih pas gitu. Jarang salah, kalaupun pasien tuh nggak ngerasa ada masalahnya, kadang-kadang atau mungkin tuh potensi penyakit. Yang jelas dalam konteks terapi kita harus mendorong energi negatif itu keluar. Nah, jadi itu. Nah, itu mungkin kalau untuk scanning batin ya, atau mungkin scanning apa namanya, saya ngerti lah ya. Jadi kita merasakan aura pasien di telapak tangan kita. Kalau pengalaman saya sih jarang yang gagal yang kayak gini ya, karena semua pasti bisa. Nah, begitu. Saya rasa itu dulu. Mungkin lain kali kita akan bahas teknik scan yang lainnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.